series match kedua Kraken Esports melawan X-Lock Arzelia. Oke, jadi di mana ini adalah single elimination untuk masing-masing tim ya. Betul. Tapi X-Lex ini kemarin sudah main di Day 1. Jadi gimana menurut kamu analisisnya untuk X-Lock, dan tadi di sini juga Kraken sendiri pun juga mau maju dan hampir tersteal oleh seorang Lolita Primrose. Dikit lagi kena, dan tentunya di sini para pemain dari X-Lock Arzelia dan juga Kraken saling mulai melakukan trading. Early game yang cukup agak banget terlihat di situ. Yes, dan lagi ya, mempunyai lawan yang cukup balance menurut aku. Karena kalau permainannya nggak berbeda jauh atau gameplaynya sama-sama yang cukup agresif, ngegangguin ke area jungle-nya. Dan bahkan kita di awal-awal udah lihat nih, udah ada rotasi yang ke arah top lane juga udah bakal langsung aja di poke damage, tapi masih bisa mundur terlebih dahulu. Udah ada backupan juga dari seorang Kagura di sana, tapi sejauh ini nggak bakal dilanjutin. Hanya cuma untuk buying time aja at least dari seorang Melody yang yes betul banget dari Hylos yang bakal jadi isi core tadi udah mendapatkan gold buff. Betul. Selanjutnya tadi mungkin kalau misalkan Hylos yang dapat lebih untung, tapi ya udahlah, gold dan dapat juga nggak masalah juga. Dan dilihat di bawah, tinju balas tinju, di mana terdapat rotation dari seorang Roger akan mencakar seorang Yuzongnya, dan ternyata Lycan Pons dari seorang Faye pun juga tidak dapat mendapatkan seorang Lalajin. Yes, bukan Lalapo ya. Bukan. Beda itu bis nantinya. Tapi sejauh ini Turtle sebentar lagi bakalan terspot juga di area bottom lane. Tapi nampaknya udah ada setup position yang dilakukan juga dari masing-masing tim. Aku nggak tahu apakah bakal coba untuk ada engage war atau tidak. Betul, saat ini juga masih tarik ulur dari kedua belah pihak. Terlihat juga di sini fresh banget ya dengan ada map baru, dengan adanya Lycan form atau werewolf form dari seorang Roger bersama dengan ada Hylos yang sudah mulai bersepsi ya. Terdapat Black Dagger bersama dengan ada Goris Five belum terbuat, tapi adanya Real Manipulation membuat first blood dihidamankan oleh pemain dari X-Lock Arzelia, mencoba untuk maju terus menerus, tapi terlihat di situ juga sebenarnya para pemain dari Kraken Esports bisa menghalau pergerakan dari pemain X-Lock Arzelia untuk tidak diving ke arah turret mereka. Yes, gak mau terlalu greedy, jadi ya udah kita bermain santai aja. Udah dapetin tadi Turtle juga, mereka nggak lanjutin warnya juga ya. Mundur aja ketika diusir oleh seorang Yuzong dan kembali ke lane-nya masing-masing saat ini. Betul, lebih focusing pada lane lagi, lebih memainkan ekonominya, dan para pemain dari Kraken Esports sendiri pun juga seperti bakal mulai merotate ke arah gold lane-nya. Terlihat Brody-nya udah mulai melakukan pinching attack, di mana Primrose di situ terkena real possession. Untungnya juga masih ada second Eagle yang tidak terkonek. Terjadinya perbanyak perbedaan, dan juga Nomen and Blast dari seorang Lolita pun juga berhasil dihindar oleh seorang Puni. Dan tentunya ini akan menjadi kerugian yang cukup besar bagi X-Lock Arzelia yang sudah menggunakan 3 ult-nya. Yes, terlalu banyak research yang dikeluarkan di sana, belum mendapatkan siapapun. Malah jadi membuang waktu, di mana kalau kita perhatiin di area jungle ya udah ada inisiasi dari seorang Pakitonya yang coba untuk ke arah purple buff. Aku nggak tahu apakah itu bisa di steal atau enggak karena sudah tidak terlihat ya buff di area yang dimiliki oleh X-Lock sendiri. Menurut aku tadi kayaknya terlalu banyak waktu yang terbuang, research yang terbuang, tapi nampaknya tidak sia-sia karena Puni berhasil di pick off di lini mid lane. Betul, inilah the power of Lolita. Charge-nya pun bisa menggetok pala kamu dan langsung balik ke base. Oh gitu? Yes. Kalau yang diketok kakinya gimana? Pulang juga sakit. Apalagi kepentok samping meja gini ya. Dan tadi di situ ada Black Dagger from Fury Speed Dive digunakan, bisa aja mengincar seorang Prima, tapi terlihat di situ juga para pemain dari Kraken Esports Ring of Punishment bersama dengan Glorious Pathway-nya memberikan damage yang sangat baik banget, dan Pakuita yang untungnya masih memberi jab berhasil kabur, dan malah para pemain dari Kraken Esports berhasil mendapatkan jungler double kill diamankan oleh seorang Roger, dan trading yang bisa bilang cukup signifikan untuk para pemain dari Kraken Esports, di mana buy one dari seorang Tequila melawan seorang Nyx Celera berhasil dimenangkan oleh seorang Tequila. Yes, di mana kalau kita lihat berarti banyak banget kerugian ya. Hilang Turtle, hilang 4 roster dari teman-teman X-Like sendiri, malah justru semakin menjauhkan lagi gap atau network yang dimiliki oleh teman-teman dari Kraken.
Yes. Padahal tadi di awal-awal lumayan cukup di-lead oleh teman-teman dari XLX ya. Tapi ketika tadi ada momentum hilangnya Turtle langsung, aduh sakit banget bapak snipernya. Yes, itu dia kalau misalkan ada Beatrix. Tapi ingat, Beatrix punya Nibiru. Punya apa lagi? Saya nggak apa. Ada Bennett ada 4 juga, ya, senjata yes. ya kan? Nibiru, Bennett, juga ada Renner Apathy. Yang barusan kayak Renner Apathy. Dan ternyata di situ juga seorang Ivy berhasil di pick off. Real World Manipulation juga gak ada. Dan malah barusan Torn Apart memorinya hampir mengenai seorang Tequila yang udah balik ke base dengan aman. Tapi posisi saat ini para pemain dari X-Lac Arcelia sebenarnya sudah mulai melakukan yang namanya defending position, karena kita tahu banget deh tadi mereka mencoba untuk melakukan ganking tapi sayangnya berhasil di counter, berhasil dielak oleh pemain dari Kraken Esports, dan mereka pun sendiri terlihat akan memfokuskan beberapa players mereka menuju ke arah base. Dan combo yang sangat baik banget Numen dan Blast bersama dengan Nibiru Patient berhasil mendapatkan seorang Melody. Jangan ada bisa dipegang Relocation bersama dengan ada Brody, dan terlihat di situ juga mencoba untuk dicicil tapi sayangnya Torn Apart Memory yang masih cooldown masih belum bisa dimaksimalkan. Para pemain dari Kraken berhasil menggeng satu posisi yang cukup bagus banget. Jungle dari Extra Arcea pun juga mau nggak mau diamankan. Yes, itu masih bakalan kaget banget sih. Tapi yang nampaknya di sini bakal masih dilanjutin aja di area top lane. Nggak digubris, tapi walaupun berhasil mendapatkan satu player itu karena dengan satu player juga dari masing-masing tim kali ini. Trading yang terjadi di area top lane tidak menumbangkan satu outer turret pun. Yes, dan dimana di mid lane-nya berhasil didapatkan oleh seorang Paquito dan juga Beatrix, sedangkan di atas dimana Turtle Camp by Vantek udah muncul di situ juga, dan tadi terlihat tidak komit ya para pemain dari Kraken Esports. Terjadi blunder di mana Lolita udah terlalu bisa bilang udah diving ke dalam base atau turret, tapi V dan juga Tequila tadi malah menunggu momen ya, dan bisa bilang kasihan banget juga Lolita ya. Dan untungnya KZ masih punya jab sih, jadi kalau misalkan mau mundur masih aman. Untuk flicker juga digunakan. Tadi rencana mungkin dia akan menggunakan flicker bersama dengan knockout punch-nya untuk menuju ke arah turret sehingga dia bisa jijil, tapi untungnya damage burst yang dihasilkan oleh pemain dari Extra membuat seorang Paquito sendiri lebih milih untuk mundur. Serta Turtle pun lagi dan lagi berhasil diamankan oleh pemain dari Kraken Esports, dan satu turret tambahan berhasil diamankan oleh pemain dari X-Lac Arcelia. Yes, pertukaran terjadi, saling menukar turtle, turret juga pastinya. Tapi sejauh ini masih di-lead 3 turret yang berhasil diamankan dari teman Kraken sendiri. Dan bahkan inner turret juga berhasil mereka dapatkan juga kali ini di area top lane. Dan kali ini mulai menyisakan inhibitor aja, ini udah mulai berbahaya nih karena permain objektif udah sangat terlihat dari teman-teman Kraken. Yes, benar udah terlihat dan juga udah clear banget. Prioritas mereka dari dulu adalah gold lane-nya, disusul dengan mid lane dan tentunya XP lane. Menyicil ya berarti ya. Disisir dulu dari atas tengah ke bawah, dan sejauh ini masih leading point perbedaan 5.000 lumayan sih ya, tapi ada konsil di sana. Nampaknya nggak bakal coba untuk mengeluarkan dominan blast juga, hanya coba untuk numpang lewat aja sejauh ini karena sebentar lagi di under 1 minutes dari turtle-nya. Oh enggak, ini harusnya udah berubah jadi Lord sih. Match Yes, 9 ya. udah berubah jadi Lord karena tadi terlihat adanya delay untuk mengkill turtle yang ketiga ya kalau salah. Jadi turtle cuma bisa 3 kali spawn aja, nggak 4 kali juga. Dan terlihat dari segi item sendiri pun juga para pemain dari Extra Arcelia terlihat di situ. Yuzongnya udah punya 1 item OTW Dominant Ice, dan seorang Puni atau IV-nya mencoba untuk mendapatkan mungkin Glowing One ataupun juga Divine Glaive juga bisa. Dan Matilda udah punya Athena Shield, sedangkan Nick Celera itu juga udah punya BOD menuju ke arah Athena Shield juga. Melody mengarah ke arah mungkin Athena juga ya, karena dia juga udah punya S Dominant sih, item pertama seorang Hylas. Berarti lebih ke arah build item defense ya kalau kita Betul. lihat tadi ya. Tapi yaudah, kita udah melihat aja di sini udah ada juga Lord yang sudah terspot di area bottom lane. Tapi serta posisi yang dimiliki oleh teman-teman Kraken kali ini mengunci ke arah Purple Buff. Ada satu yang berhasil membuka posisi di area rerumputan. Kazi memang menjadi pembuka jalan banget di sini ya. Yes, betul. Jadi pembuka jalan juga, dan tentunya itu dia hit terakhir didapatkan oleh seorang Fight. Tapi kukira tadi bakal sebelumnya connect gitu ke arah Buffet, tapi enggak. Dan lihat di sini juga Bapak Lordnya
udah spawn. Terlihat keren banget ya Lord yang baru ini, suka banget gue lihat ya. Dan terlihat ada AF team fight, X-Lac Arcel bersiap-siap, Black Dagger Form digunakan dan untungnya masih ada retribution sangat baik banget. Turtle Lordnya berhasil dapat oleh seorang Roger, Flame Shot terconnect di situ, Ivy pun berhasil terkena oleh seorang Pakito dan trading 1 untuk 2. Keuntungan didapat oleh Kraken Esports yang berhasil mendapatkan 2 pemain dari X-Lac Arcelia bersama dengan Lord yang bisa bilang cukup mendominasi mereka. Yes, tapi aku suka banget sih inisiasi yang dilakukan dan kita bakal langsung aja lihat instant replay presented by Virgo. Di mana tadi ya ketika Yuzo yang membuka Black Dagger Form coba untuk itu sedikit lagi kayak cuma butuh 0, berapa detik doang, tapi kan agak sedikit sulit juga karena memang dari V-nya masih memiliki retribution. Sementara tadi kalau kita perhatiin kayak Melody agak sedikit ke arah belakang ya. Yes, lebih memilih mundur ke arah belakang. Dan kalau boleh tahu ya, kalau misalkan Hylos menurut gue sih dibanding OS Dominance harusnya kalau War X enak loh. Misalkan Hylosnya punya War X, soalnya kita tahu Ring of Judgment-nya itu bisa bilang DPS dan otomatis kalau misalkan kena musuh stakan dari War X itu bakal jalan terus sih. Iya, dan agak lama juga sih ya ini ya. Waktunya. Dan tapi ya udah kita bakal melihat juga di sini di mana 3 lane bakal coba untuk langsung aja dijalanin dari teman-teman Kraken dan bahkan dari Lordnya pun itu bakalan di freeze dulu sih sembari nunggu tengahnya bareng jalannya ya, karena yang di bawah agak sedikit jauh minion wave-nya, tapi bakal coba untuk dicicil aja di area inhibitor. Yes, dicicil ke arah inhibitor dan terlihat di situ juga dari 3 arah Leo masih dibawa begitu saja. Pakuite mencoba mengarah Ivy, Black Dagger digunakan dan terjadi team fight yang sangat besar di mana seorang pemain dari Kraken Esports berhasil pick out, tapi Goris PW digunakan bersama dengan adanya Torn of Memory berhasil mendapatkan seorang Primrose dan juga pemain dari Kraken Esports walaupun harus gugur 2 pemainnya, tetapi mereka berhasil mendapatkan semua objektifnya dan tersisa Mega Minion yang berjalan menuju ke arah X-Lac Arcelia. Yes, dan kalau kita lihat tadi ada applause yang sangat meriah ya di area base ketika hilang 2 player dari sisinya Kraken, tapi it's okay karena berhasil mendapatkan 3 inhibitor sekaligus. Itu tadi berasa lagi konser saya di tengah-tengah situ ya. Ramai padat penduduk ya, tapi Lordnya kayaknya apa perasaan aku aja ya, kayaknya di PT yang terbaru Lord itu kayak berasa cepet deh. Soalnya kayak baru di take down udah dikit lagi muncul. Kayak lebih RNG-nya lebih bagus sekali ini. Iya nggak sih? Dulu. Apa nggak ya? Betul. Apa perasaan aku aja? Kayak perasa ada RNG kan kadang random kan. Kita juga masih belum tahu fixnya kapan. Dulu isunya tekan gather here atau mari kumpul atau apa. Langsung Lordnya muncul kan. Oh masa sih? Iya, itu isi saya doang sih, kepercayaan. Kayaknya nggak mungkin deh. Kepercayaan. Kayaknya tapi enggak aslinya sih. RNG sih, setahu aku sih. Itu RNG. teori yang sangat menyesatkan ya. Apa kita harus tanya Bab Azwin langsung ya habis Boleh. ini ya? Jadi menurut gua antara pas bunuh Lordnya kalau makin cepat makin muncul atau apa juga nggak tahu, tapi Kayaknya yang iya lihat deh. bisa juga ya. Karena dari kemarin begitu, dari hari pertama aku lihat. Kalau dari ranked aku nggak terlalu merhatiin ya, tapi di turnamen karena kan kalau ranked kan kita main ya. Kalau di turnamen kan kita nontonin dan perasaan kayak lebih cepat aja gitu untuk summon ya. Dan ya Betul. udah, ini Lord yang kedua bakal langsung diamankan, udah ter-enhance juga karena udah di atas menit 12. Betul, dan juga barusan juga kalau ngitungin tag down Lordnya barusan 12 detik sih ya. Apakah dalam 12 detik Lordnya akan muncul atau enggak, kita lihat apakah teori itu muncul atau enggak. Iya penasaran kan? Karena ini juga map baru juga yang lebih fresh pastinya. Bapak udah menggunakan ini map ini? Belum, tapi yang jelas barusan kayak teori-teori itu bener nih. Waktu Lordnya spawn atau udah dipukul gitu, berapa lama bisa take downin Lordnya, itu yang bakal jadi waktu spawnnya nggak sih? Kayaknya sih, kayaknya. Hanya isu-isu gitu. Itu isu menurut Bapak KYC. Betul, analisa. Cuma kayak menyesatkan sih. Karena gak bisa dibuktikan ya. Tapi ya udah 3 wave sudah masuk juga ke arah Fountain. Kali ini didapi real manipulation udah mulai dipapa, begitu juga nadanya real Black Dagger Form. Tapi nomor Blast belum mendapatkan satu spoon dan malah 2 orang udah berhasil di pick up. Kali ini masih bisa coba untuk di defense oleh teman-teman dari X-Lac. Harus memporak-porandakan pergerakan yang dilakukan oleh Kraken dan bahkan menumbangkan 3 player sekaligus. Betul, pertahanan yang cukup baik sekali dari X-Lac Arcelia yang berhasil men-take down 3 para pemain dari Kraken Esports. Hanya misalkan seorang V dan juga Tequila, di mana base-nya pun tadi juga untungnya masih bisa selamat dengan 50% darah yang tersisa. Dan terlihat di situ juga para pemain dari X-Lac Arcelia memanfaatkan momen tersebut mencoba untuk mendapatkan satu inhibitor turret atau seenggaknya mencoba untuk push
turret mereka, karena gold yang bisa didapatkan dengan ada comeback barusan cukup signifikan banget buat pergerakan item dari X-Lac Arcelia atau build item. Ya, at least mereka bisa menyicil satu altar turret sih. Tapi yang aku bingung kenapa yang nge-clear minionnya dari ini ya, Hylos ya. Lama Pak, mukulinnya Pak, capek. Betul, cangkul. Tapi yang jelas bisa bilang Hylos sendiri pun juga kalau misalkan udah punya item-itemnya cukup bisa bilang bakal tanky banget gak sih? Contohnya lihat di situ juga udah ada Curse Helmet, udah juga ada Quiras juga, dan OTW sepertinya mengarah ke Athena Shield atau enggak juga bisa Immortality sih. Sedangkan dari build seorang Paquito masih mencoba untuk mendapatkan Immortality. Rogernya sendiri pun juga udah sukses mendapatkan item ke-6-nya dan tinggal Power Potion aja. Lolita juga mengarah mungkin ke arah anti-Quiras, sebenarnya ke arah Quiras atau itu ya sebutannya apa ya? Gue lupa yang satu lagi tuh. Brute Force. Blade Armor. Blade Armor. Blade Armor. Oke, tapi karena ini masih di menit 16 ya, belum banyak yang membeli Immortality. Tadi kayak baru ada 1-2 orang aja yang menggunakan Immortality. Nanti kalau misal udah masuk ke 20 atas ya, itu item perombakan item bakal terjadi sih. Betul, dan terdengar juga tadi kayak bunyi bapak lot yang Tuh akan kan muncul. udah ada lagi kan Pak? Yes. Cepet banget. Betul, jadi emang gak berasa ya, tahu 16 menit Lordnya udah muncul. Barusan ada nih biru Pageant terkonek ke arah seorang Lalajian, udah terkena sama rempat darah. Tapi tadi di situ masih ada Matilda sebelumnya terkonek menuju ke arah Kaji yang berada di semak-semak. Dengan adanya Open Semi Umbrella mengcover seorang Kaji bersiap-siap, dan ternyata masih ada Guiding Wind dari seorang Alvia yang masih mencoba untuk membuka map. Ada siapa di situ? Punten. Tapi enaknya dari Matilda tuh mirip-mirip kayak Rafaela ya, bisa ngebuka area remputan, jadi sangat mudah gitu untuk open vision ya pastinya. Tapi hanya coba untuk debate aja Lordnya, ini kan baru Lord ke-2. Kemarin tuh paling banyak 5. Sampai 5 kali Lord Bapak. Ini Lord ketiga sih Lord sebenarnya. ketiga. Dan terlihat juga udah cukup di low banget, darah low-nya udah cukup bocor, DPS-nya sangat baik banget, pergerakan dari X-Arcelia reload bisa digunakan bisa aja, dan cycling ingin mengenai seorang Lolita. Lordnya bakal diincar dan ternyata didapatkan Sylas. Killing berhasil didapatkan oleh Sierra, dan itu dia para pemain dari Kraken Esports harus kehilangan Lordnya bersama dengan kehilangan Primrose dan juga KZ. Comeback Israel buat X-Lac Arcelia, dan ini dia instant replay presented by Virgo. Yes, kita lihat banget di sini momentum ketika Yuzongnya tuh timingnya tepat banget. Apalagi yang enaknya dengan Glorious Pathway itu bakal menambah lagi movement speed. Dia masih punya Retribution, berbarengan dengan ada Yuzong Blinding Formnya langsung membuat mundur seorang Roger untuk ya udah gak bisa ngadu retri lagi, udah susah ya kan. Antara mau ngeluarin retri atau bakalan hilang lebih banyak nyawa lagi di situ. Yes, betul. Tadi terlihat blunder sepertinya V tadi karena retri kecepatan. Iya, dia kebagi jadi 2 ward juga tadi di lini belakang dan depan gitu kan. Jadi terporak-porandakan, dan sekarang bakal langsung aja Lordnya menuju ke inner turret di area mid lane. Dan apakah ini saatnya menjadi turntable untuk teman-teman dari X-Lac sendiri? Yep. Turn around, dan juga bisa bilang para pemain dari Kraken Esports combonya tadi nggak jalan karena Lolita yang harusnya sebagai kedua, dimana yang pembukanya harusnya Paquito, malah kebalik. Lolita yang buka, Paquito yang malah cover, dan nggak ada stun atau disable dari cukup meng-cancel para pemain dari X-Lac Arcelia. Dan kali ini dia punishment yang diberikan oleh para pemain dari X-Lac Arcelia menuju ke arah Kraken dengan berhasil mendapatkan 1 inhibitor turret. Masih ada chance lagi untuk mendapatkan yang kedua, tapi untungnya masih bisa di defend, dan itu dia nggak jadi mega minion. Mereka seenggaknya bisa bernafas lebih lega lagi pada saat ini karena mereka pun juga membalikan keadaan. Goldnya pun juga udah berbalik, dan pressure-nya malah ke arah Kraken Esports. Yes, tapi sembari bakal coba untuk defense juga kali ini masih cukup kuat pertahanan yang dimiliki oleh teman-teman Kraken sendiri. Dan malah dari segi network, kill point udah mulai dikejar, bahkan lebih ke arah leading pointnya dari sisinya X-Lac sendiri. Yes, leading ke arah X-Lac sendiri, dan lihat killnya pun juga udah balik ya, 11 berbanding 11. Yang bisa dibilang menjadi penentunya adalah ketika Puni atau Ivy-nya pun sendiri juga mempunyai item yang cukup untuk memberikan burst, dan timingnya cukup bagus juga buat Nixera dan juga Lalajin bersama dengan Melody untuk maju ke depan memberikan
space yang cukup besar untuk Puni dan juga Nixera untuk memberikan punishment ke arah para pemain dari Kraken. Karena kita tahu banget Tequila ini bisa bilang harusnya lebih sakit sih, tapi terlihat pola permainan yang dilakukan oleh Tequila sepertinya dari tadi nggak gunakan trainer, kebanyakan Nibiru dan juga tentunya Bennett. Iya, jadinya mungkin belum terlalu maksimal ya. Betul. Dan tapi sejauh ini juga masih bakal coba untuk kembali setup posisi yang cukup baik ya. Kalau kita perhatiin 3 lane udah bakal coba untuk di-push juga dari sisinya teman-teman X-Lax. Sementara teman-teman dari Kraken juga ini bakalan kesulitan karena memang ya mau ngamanin buff pun agak sedikit sulit ya. Udah dikuasain dari teman-teman X-Lax dan Lordnya udah muncul lagi, Lord keempat kali ini. Yes, jadi Lord penentuan buat game kedua dari European Ladies Series Season 2 presented by Virgo. Dan terlihat di sini juga 5 pemain dari kedua belah pihak sudah berkumpul di mid river. Terjadi trading, banner digunakan begitu saja, tapi terkena stun sisi yang diberikan oleh Bapak Lord. Yang di sini kepo, siapa sih yang ganggu di lahan gua gitu? Get out from my lawn. Tapi sejauh ini bakal coba jadi beta aja sih karena memang butuh keberanian yang cukup besar ya untuk kalau misalnya mereka mau coba kontes di area Lordnya ya, antara bisa diamankan atau bakal tercuri. Dan mungkin dengan adanya tadi gangguan di area Lord, tapi sebelum itu kita bakal lihat dulu nih barcode-nya. Jangan lupa untuk di scan terlebih dahulu untuk mendapatkan cashback senilai 100%. Betul, sambil nunggu ya gue scan dulu dia. Baru scan ternyata udah langsung tarik ulur lagi. Betul. Dan terlihat di sini untuk lebih segi tanky ya, para pemain dari X-Lax Arcel cukup lebih tanky dan sebenarnya mereka akan gamble. Terlihat di situ Pak Kwita yang mencoba untuk melakukan speed boost ke arah bawah. Reload Master digunakan, Black Dagger juga ada. Lihat di Lordnya CP bakal dapat. Ternyata dia bakal Melody, tapi lihat posisi dari seorang Pak Kwita mencoba untuk melakukan endbest. Untuk yang masih ada Ivy yang mencoba untuk melakukan William, tapi lihat Pak Kwita ya punya misi berbahaya. Apakah akan keburu? Kita melihat di sini Pak Kwita, what man army, Kraken Esports, apakah bisa mengamankan sini? Ternyata gagal. X-Lax Arcel di situ udah berkumpul dan tidak komit. Para pemain dari Kraken Esports kehilangan kesempatan mereka yang terakhir untuk mengamankan game kali ini, dan ini akan menjadi turnaround buat X-Lax Arcelia untuk maju ke base dari Kraken Esports. Benar-benar close enough di sana ya. Tadi kalau kita lihat masih ada Immortality masih mencoba untuk mukulin ke area biasa itu. Tadi karena cuma ada satu wave doang ya, satu minion wave, dan ketika hanya misalkan 2 gerobak aja. Dan teman-teman dari Extra sudah kembali recall juga harus digagalkan misi kemenangannya. Dan sekarang udah bakal coba langsung aja masuk ke area fountain yang dimiliki oleh Kraken, di mana udah kehilangan 1-2 player. Masih mau coba untuk defend dan kemenangan untuk X-Lax Arcelia.